Di sini saya nyinggung masalah Palestina. Di dalam Al-Quran surat Baqarah ayat nomor 102 ada sebagian ayat yang punya Bila Haruta wa Marut. Bila Haruta wa Marut. Ada dua malaikat, namanya satu Harut, dua malaikat namanya Marut. Harut, Marut. Dua malaikat turun di suatu negara namanya Babil. Di Babila Haruta wa Marut, yang sekarang dinamakan Babilonia, negara Babil. Di negara Babil itu ada kota namanya Ur-Kasdim. Kota namanya Ur-Kasdim. Ada desa namanya Kus. Negara Babylon, kota Ur-Kasdim, desa Kus. Di situ lahirlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau sekarang wilayah Irak. Dulu Babylon. Rajanya waktu itu Raja Namrud. Rajanya Namrud. Kaumnya nyembah berhala, bahkan Namrud mengaku jadi Tuhan. Ibrahim diangkat menjadi nabi untuk dakwah di Babylon. Timbul gejolak. Kaumnya menentang. Sampai-sampai Ibrahim ditangkap, kemudian dibakar. Seluruh penduduk diperintah setor kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Jadi besarnya api seperti laut. Ibrahim dibandul, meluncur di tengah-tengah lautan api Namrud. Tetapi Ibrahim tidak terbakar, karena Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai kuning, hendaklah kamu ada bardan, dingin, wasalaman, dan selamat anak Ibrahim atas Nabi Ibrahim. Makanya ayat itu ya narukuni bardan,
wa salaman ala Ibrahim. Jika kita mengamalkan setiap sholat entah berapa kali, insya Allah selamat dari kebakaran. Selamat dari kebakaran. Tidak usah memakai keris trobayu. Itu melebihi trobayu. Dan bisa untuk pemadam kebakaran. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim di surat Al-Anbiya tempatnya. Ayat nomor 69. Oleh karena kaumnya Ibrahim tekan terus, kemudian Ibrahim dengan istrinya Sarah, dengan keponakannya namanya Lut, dengan pengikutnya hijrah meninggalkan Babylon menuju beberapa bulan perjalanan hijrah menuju sampai ke Kan'an. Menuju ke Kan'an. Kan'an itu sekarang namanya Palestina. Asalnya Kan'an. Setelah Kan'an dikuasai oleh orang Filistin, maka namanya diganti Palestina. Ya, Palestina itu enggak luasnya antara 14.000 mil, panjangnya 14.000 mil, jadi tidak luas. Palestina berdampingan dengan Yordania dan Syria dan Libanon dan Gurun Sinai. Di dalam negeri Palestina itu, tanah Palestina itu tanah sucinya 3 agama besar. Tempat jadi satu. Tanah sucinya agama Yahudi, Palestina. 2. Tanah sucinya agama Kristen, Palestina. Tanah sucinya agama Islam yang ketiga, Palestina. Mengapa menjadi tanah sucinya 3 agama? 1. Orang Bani Israel, Yahudi itu di situ mempunyai bangunan yang namanya tembok ratapan. Tembok ratapan yang bangun Herodes. Jadi orang Bani Israel itu kalau kirim surat kepada Allah, Gusti Allah disurati, itu dimasukkan celah-celahnya tembok itu, nangis-nangis di situ, kirim surat nang Tuhan. Kalau mengerti namanya tembok ratapan. Dan ada bangunan lagi namanya Haikal Sulaiman. Bangunan besar namanya Haikal
Sulaiman. Makanya orang Yahudi, orang Bani Israel mengaku itu tanah sucinya. Kemudian orang Kristen juga mempunyai tempat suci di sana seluruh dunia, namanya Bethlehem, Baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa. Dan umat Islam mempunyai tempat suci di sana, Masjidil Aqsa. Jadi 3. Setelah Nabi Ibrahim sempat di situ dengan istrinya Sarah, kemudian hijrah Nabi Ibrahim ke Mesir. Hijrah ke Mesir. Dari Mesir kembali lagi ke Palestina. Dapat tambahan istri namanya Hajar. Jadi 2 istrinya. Pertama Sarah, kawan dari Babylon. Yang kedua Hajar dari Mesir. Jadi istrinya 2. Kembali ke Palestina. Sangat jauh dari Babylon ke Palestina. Dari Palestina saja ke sampai Masjidil Haram 1.500 km. Setelah di Palestina, Nabi Ibrahim usia 86 tahun, punya anak 1 namanya Ismail. Usia 86 tahun baru punya anak Ismail dari ibu Hajar dari Mesir. Ismail masih susuan, sudah dipisah oleh Ibrahim, dibawa ke Mekah. Perjalanan 1.500 kilometer. Kemudian di Mekah Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram. Setelah itu ditinggal Ismail yang masih susuan, ditinggal dengan ibunya di Mekah. Kemudian ditemukan Zam-Zam. Ibrahim kembali ke Palestina. Setelah di Palestina Ibrahim usia 100 tahun, Sarah mempunyai anak namanya Ishak. Setelah usia 100 tahun, dan Sarah usianya 90 tahun. Jadi Ibrahim umur 100 tahun, Sarah umur 9 tahun baru punya anak 1, yaitu Ishak. Saiki nggih diguyu nggih. Umur 90. Kemudian Ishak akhirnya mempunyai anak 2, Aisu dengan Yakub. Kakak Yakub itu adiknya, Aisu itu kakaknya. Sudah besar, bentrok 2 anak itu. Bentrok akhirnya Yakub minggat. Kalau malam berjalan melalui padang pasir, kalau pagi, kalau siang berhenti. Jadi jalannya waktu malam saja kena padang pasir. Karena Yakub itu perginya di waktu malam, maka
dijuluki Israil. Jadi Yakub Israil. Isra itu melaku bengi. Yakub Israil. Jadi Israil itu julukan. Namanya sendiri ya. Julukannya Israil. Kemudian Yakub akhirnya mempunyai anak laki-laki 12. Ibunya 4. Anaknya 12. Ada yang namanya itu Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Zebulun, Naftali, Gad, Yasir, dan sebagainya. 12. Anak yang keempat itu Yahuda. Yahuda itu famili yang berkembang banyak. Anak 12 itu oleh karena itu anaknya Yakub Israil. Maka 12 anak itu dinamakan Bani Israil. Anak Israil. Kemudian dari 12 anak itu berkembang. Setelah berkembang banyak, namanya kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil. Jadi termasuk Nabi Yusuf, Bunyamin itu tunggal bak, tunggal ibu. Itu ibunya namanya Rohila. Bapaknya Yakub. Nah, pada suatu saat, oleh karena Yakub itu kelihatannya kok kasih sayang nang Yusuf, nang Bunyamin, tunggal pak tunggal ibu. Lihat-lihat yang ibu Zulfa itu sakit hati. Saudara itu sakit hati. Akhirnya dikayasa Yusuf akan dibunuh. Jadi nakal ke biye. Sampai begini Israel. Dulu diwin aja di pantai ini. Kondo. Yusuf akan saya ajak main-main biar tidak takut di rumah saja. Jagaan temen nak, insya Allah saja. Banyak dikdoyo, Rubin dikdoyo, Sampin dikdoyo, menangan. Kalau macan si cekel disuwek nggak mawon. Malah ada satu kitab yang lucu, mungkin mubalaghah kitab itu. Sampun itu kalau berkuasa dipelintir, godhong tua tengah lalu. Ya kena menang kalau itu. Melintir berkuasa alim kabeh. Ini gue namanya kitab mubalaghah, kitab keseror. Nah, itu saudara. Akhirnya di tengah-tengah padang pasir untuk bulan tepang-tepangan satu sana satu sini akan dibunuh. Akhirnya tidak sepakat dibunuh, dicemplung di sumur yang kering. Akhirnya dicemplung nang sumur yang kering. Biar mati sendiri di dalam sumur. Itu dulur apa mana saiki duduk dulur pun berangkat pun ada orang dagang, kafilah dagang menuju Mesir, berhenti di sumur itu.
ambil air untuk minumnya untonya itu. Setelah itu digandoli dengan Yusuf, ditarik-tarik kok abot, anak ganteng. Akhirnya dibawa ke Mesir, dijual, dibeli Perdana Menteri Mesir Qutfirul Aziz sana. Lama oleh karena pandai, akhirnya lama sudah dilaporkan mati dipangan macan. Licik ingat ini berlaku. Jadi kepalsuan kebian dewi sih ditipu. Bapak dewi itu ditipu. Adik dewi ini kalau tak itu patah ini. Akhirnya Yusuf menjadi menteri kemakmuran di Mesir, nggak tahu, tapi sudah dilaporkan mati. Umumnya mati saya. Pada suatu saat Palestina keteraja ngelarang pangan, yang makmur hanya di Mesir. Berangkat ke sana dulu cari makanan, tidak tahu bahwa yang jadi penguasa di sana itu Yusuf. Yusuf. Pohon timbang, tapi Yusuf ngerti itu dulure nih, adik jenenge Bunyamin melok banget lah. Ya tukang timbang kandang. Ini timbangan emas ini, keran emas ini masukkan di dalam tempat yang tempat itu untuk gandum, dan di dalam gandum itu diangkat anak itu, terus gelodan pun dilepas, diperiksa satu persatu keluar, diperiksa gelangan apa-apa sing ilang temenan, diperiksa ditolak temeriku enten takaran emas pas karunge Bunyamin ditahan. Bunyamin tidak bisa berbuat apa-apa. Simon barang akhirnya balik lapor Nabi Yakub. Dulu kan harus dijaga, Yusuf wis mati, saya jadi Bunyamin bisa harus dicari. Akhirnya Bunyamin ditahan, temeliku dimasuk nang kerajaan, takon, kamu ambil, hendak tuan. Siapa sih nggak tahu. Akhirnya dibuka, kamu tahu, saya Yusuf kakakmu. Rangkul-rangkulan. Kemudian setelah tahu bahwa Yusuf itu yang jadi menteri kemakmuran, semua diboyong ke sana. Bapak-bapak ini jumlah 70 orang. Jumlahnya sudah berkembang, 70 orang pindah ke Mesir. Setelah di Mesir berkembang, setelah mengalami 400 tahun, buangan jadi 3 juta. 400 tahun. Ketika itu rajanya Thutmosis Fir'aun. Bencinya dengan orang Bani Israil. Ini kalau terus berkembang, bahayain orang Bani Israil ini. Kemudian terlindas, dijadikan budak, bangun piramid termasuk sekarang piramid itu bangunannya orang Bani Israil. Memang sengaja disiksa orang Bani Israil itu. Akhirnya orang Bani Israil dibawa keluar oleh Musa,
supaya kembali ke Palestina. Belum sampai ke Palestina, tidak sampai ke Gurun Sinai, bingung 40 tahun, karena rewelnya sejak dulu. Nabi Musa, saya tidak mau percaya kamu nabi. Saya percaya kalau kamu nabi, kalau kamu bisa menunjukkan saya Tuhanmu jenggleng-jenggleng. Besok poker angkatan itu sambil meledek, kelengar. Harus diperintah tobat. Cara ini tobat, bacokan sak kancane. Cara kapan belum apa kan terus tak peluang nek pun bacaan sing mati engko diterima tobaté. Sing menang ya diterima tobat bisa oleh pun gebuk-gebuk ngono. Niku tobat biyen niki tobat astagfirullah biyen ngoten gebukan. Tobat. Akhirnya sampai Nabi Ibrahim wafat di Gunung Lebu, saya sudah datang ke Gunung Lebu waktu itu. Saya belum sampai masuk Palestina. Setelah Yusha bin Nun, keponakan dari Musa, memimpin Bani Israel menyerbu ke Palestina. Akhirnya Palestina dapat dikuasai Bani Israel, dibagi menjadi 12 suku. 12 suku. Akhirnya berkembang. Raja Bani Israel yang pertama Tolut. Setelah Tolut Nabi Daud. Setelah Nabi Daud Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman pecah kerajaan Israel menjadi 2 karena anaknya 2 dibagi, bertempur dengan saudaranya, bertempur sama-sama anaknya Nabi Sulaiman. Akhirnya kedua-keduanya itu dikuasai Bukhtanasor, raja dari Babylon. Bukhtanasor, keturunan Namrud. Bukhtanasor Nebuntas semisal Bukhtanasor bahasa kuasai Palestina, dikuasai, diboyong semua orang Bani Israel jutaan, diboyong ke Babilonia, dijadikan budak. Sangsaranya tak terbayangkan. Bisa budak, tapi tertolong. Hampir punah orang Bani Israel. Sudah tidak punya, habis kerajaan Bani Israel, tidak punya tanah air lagi. Semua dijadikan budak di Babilonia. Setelah ada raja Persia namanya Sirus Agung, di dalam kitab Dibak Anusarwan, menguasai Babilonia. Di situ baru orang Yahudi, orang Bani Israel disuruh kembali ke Palestina, bangun tempat-tempat suci di Palestina. Jadi seandainya tidak dapat pertolongan dari Sirus Agung, sudah musnah Bani Israel. Itu karena memang kesalahan sendiri. Karena tutup
Israel akan mengalami kutukan 2 kali. Itu pertama. Nah, habis lama bangun lagi. Kemudian dihancurkan lagi oleh Romawi. Hancur lagi oleh Rom. Jadi sudah kembali. Sudah hancur bangun. Setelah Israel sudah kehabisan tanah air, mencecer seluruh dunia. Pas akhirnya tahun 1948 baru lembaga-lembaga negara yang sekarang namanya PBB itu Israel diizini deklarasi bangun negara di Palestina. Pelopori ini kau Inggris, perjanjian Balfour itu yang menjadi bencana sampai sekarang. Rupa-rupanya sejarah akan terulang kembali. Rupanya sejarah kehancuran Bani Israel seperti zaman sebelum Sirus Agung waktu Bukhatanasar rupanya akan kembali berapa tahun lagi akan kembali, termasuk yang bela Israel. Ini rupanya sudah ada tanda-tanda mukadimah. Nah, untuk itu mari kita membaca surat Inna anjalnau 7 kali kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Tapi setelah itu membaca alam taro untuk Bani Israel yang berkutul itu. Teroris negara, teroris itu. Dikemas dengan alasan bela diri. Sebenarnya itu teroris itu. Teroris. Tapi Amerika diam saja karena Amerika dikuasai Yahudi. Yahudi itu keturunan dari Yahuda. Saya sudah membuktikan kesana bagaimana orang Yahudi wala garang-garang. Sampai sepatu kaos lagi diperiksa kuabe barangkali kuat ono bom kayak kaos kaki periksa. Sekarang tambah sulit masuk ke sana. Security-nya itu tiap pertelon ada alat untuk merekam, untuk mendeteksi. Toko, hotel, semua curiga saja. Artinya tidak aman. Curiga. Ini balik lagi. Saudara wong Bani Israel jelas.
Aku wong Jawa ae. Wes kayak ngono. Milkal ayyamu dawila bainana, sejarah akan berulang. Bintang berputar, masa beralih, sejarah mengulang sejarah. Pakaiannya saja yang berlainan, tapi isinya sejarah itu tetap. Ini sudah mukadimah, tanda-tanda sudah. Israel akan menghadapi kepedihan sendiri. Di sana. Termasuk yang bela Israel. Pun kita tunggu ini teh kurang tahu kas ketemu tahu alam, tapi tanda-tanda sudah.